Welcome to Tiga Batang Podcast. Ngobrolin yang iya sampai yang enggak. Oke, lanjut. Jadi study case-nya tuh misalnya kita lagi di tempat umum, terus kita asem kan ngerokok. Tapi di situnya nggak ada tulisan dilarang merokok. Nah, tapi tiba-tiba ada orang yang protes, "Bang, ngapain sih ngerokok?" gitu di sini. Gimana sih sikap kita tuh sebagai perokok harusnya gimana? Kalau gue pribadi ya, Ya. itu sendiri. Ya, kalau pri ganda campuran kan berdua. Nah kalau dari gue itu lebih ke pertama lihat tempatnya dulu. Walaupun misalnya tidak ada tulisan larangan merokok, tapi kalau terlalu ramai, ada ibu-ibu hamil, bapak-bapak hamil, Ya. nah itu mending jangan ngerokok di dekat situ lah, ngejauh aja dulu gitu. Ya kalau Memang asam tidak bisa ditahan, tapi kan tempat bisa dipilih. oh iya benar. Jadi gini, jadi tergantung situasi sama kondisi kalau orang mau ngerokok. Jadi kalau mau ngerokok jangan asapnya dikenain ke orang lain. Betul. Quotes-nya ini, kamu boleh membenci asap perokok tapi jangan pernah membenci seorang perokok karena perokok telah menyumbang pajak buat negara. Bayangkan jalan-jalan yang dibangun oleh adikarya dikorupsi tapi duitnya dari duit perokok. Gimana tuh? Pendapat Johar. Sebelum saya mulai ya, hambalang passwordnya. Adik karya nih bos, senggol dong. Kayak gitu, itu quotes-nya. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak nikah di luar hamil, jadi boleh tuh kalian ngerokok di depannya karena dia nikah di luar hamil. Kalau dia hamil di luar nikah, Tarik. kan nggak ada yang tahu juga gitu ya. Sebenarnya hamil di luar nikah tuh bisa jadi kan dia hamil terus di luarnya ada orang lagi nikah, kan nggak tahu, ya kan, bisa jadi gitu. Tapi ya kita situasi kondisi lah gitu. Betul. Terus mau pengen ngebahas nih tentang masalah sebenarnya sebagai kita peran sebagai mahasiswa nih ya, yang notabene kita pendapatan itu mesti dari orang tua gitu Ya. apakah kita menyalahi aturan gitu ketika kita memakai duit dari orang tua sebagai untuk duit rokok? Kalau itu pendapat gue ya tentang orang-orang yang seperti itu ya, Boleh. itu nggak masalah selama dia tidak melupakan yang lebih penting lah. Mungkin buat rokok itu penting, tapi kan ada yang lebih penting. Oh. BTR. Nah kan langsung tahun king mode on. Apa gini nih? Meow. Hamil. Jadi itu dari gue, jadi itu balik lagi ke cara dia manage duitnya sih. Kan itu kan dikasih duit bulanan kan buat dia hidup kan. Ya. Ya bebas lah dia mau pakai buat apa. Itu kalau menurut saya ya sebagai pakar. Ya. Bagus. Nah, habis itu ini terkait keseimbangan hidup. Sebenarnya kalau menurut lo, kalau misalnya kita ngerokok nih banyak tapi kita nggak makan, gitu kan, kayak duitnya tuh pas-pasan, kita bingung nih mau ngerokok nggak bisa makan, mau makan nggak ada garpu sama sendok. Itu gimana? Kalau itu lebih baik ngutamain makan sih, Ya. sama nyari sendok garpu. Oh, ya sudah garpu. Ya udah. Gitu. Soalnya bentar. Kalau di mulut gue ya, kalau lu kebanyakan ngerokok, belum makan, gak enak. Rasa rokok lu jadi gak enak gitu loh. Harus makan juga. Jadi kayak makan tuh sebenarnya lebih urgent. Oh, benar. Soalnya kan kayak kenikmatan ngerokok tuh habis makan gitu nggak sih, kayak? Iya. Kenikmatan paling nikmat gitu. Kan ada apa kata-kata orang Jawa kan. Apa tuh? Wis mangan ora udut, paru-paru ora smile. Harus smile, benar. Smiley don't cry. Smile don't cry. Yes. Ya gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Tadi kesimpulannya gue ambil. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau ngerokok, asal makanlah sebelum merokok karena enak di situ. Betul. Betul kan? Terus gue pengen ngebahas nih tentang orang, kenapa sih orang tuh bisa ada yang bisa kesurupan sama belalang? Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya ya, Ya.
Gue sebelumnya tidak pernah mengalami kesurupan. Ya. Tapi sudah banyak melihat orang-orang kesurupan nih. Hmm. Pertama kita bahas dari kesurupannya dulu ya. Terlepas dia kesurupan apa. Kesurupan itu setelah saya pahami ya, dan saya juga menemukan sebuah statement orang. Yang orang-orang kesurupan tuh bukan karena ada orang yang kesurupan karena kurang iman. Ya. Itu yang paling standar ya. Orang-orang ngecapnya seperti itulah. Tapi ada orang-orang yang nggak kesurupan, padahal dia nggak beriman gitu. Itu gue kepo tuh. Langsung gue cari tahu tuh kenapa. Iya. Ternyata karena sama-sama kayak setan. Jadi dia nggak mungkin kesurupan dong. Kan kesurupan biasanya kemasukan setan kan. Iya. Setan belalang, setan kursi, garpu. Ini pohon rambutan. Bisa pohon toge juga tuh yang diem doang. Iya bisa. Nah kayak gitu. Jadi tergantung orangnya sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya nggak ada kriterianya lah buat kesurupan. Ya ada kriterianya. Bisa aja bisa bebas gitu. Tapi ya balik lagi ke orangnya sebenarnya orangnya. Sama ketertarikan setannya sih. Oh ya benar. Iya kan? Jelmaannya bisa beda-beda gitu. Nah sebenarnya kalau ngomong-ngomong kesurupan ya, gue memperhatikan kondisi di Indonesia gitu. Kenapa mayoritas itu orang kesurupan? Gue nggak pernah lihat ya orang kesurupan selain orang Islam. Nah, Gimana tuh menurut tuh? pertama ya, itu karena menjaga keseimbangan sih kalau menurut gue. Kita kan mayoritas kaum muslim. Iya. Agama yang sejauh ini dipandang paling benar, ya kan? Sedangkan tidak akan ada kebenaran tanpa kesalahan. Betul. Nah, penyeimbangnya ini adalah si setan-setan ini. Makanya ketika kaum muslim semakin banyak, setan juga semakin banyak. Kenapa lebih banyak dari umat Islam nih ya dibanding umat-umat lainnya? Karena umat lain itu minoritas dan sudah dipandang tidak baik. Benar. Jadi harta setan itu mengganggu mayoritas. Itu kesimpulannya. Nah, Dan sekarang mayoritas juga kelakuannya kurang lebih kayak setan sih. Ya benar. Jadi tergantung sih kayak sisi ininya ya, sisi persegi. Lebih ke segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Ya gitulah. Pokoknya tergantung sisi-sisinya lah ya. Nah, terus sebenarnya kalau menurut lu nih ya 2024 nih. 2024. Itu kan sebelum 2025. Nah, 2025 ada apa tuh? Nah, kalau yang dari gue lihat ya, kan gue anak stat juga kan, bisa forecast kan gue, bisa meramal yang akan terjadi kan. Di 2025 ini kemungkinan ada orang. Spesifiknya itu gimana orangnya tuh? Banyak. Ya sih, gue juga nggak kepikiran sih kayak sebenarnya 2025 tuh harusnya orang banyak kan. Tapi kita menyalahartikan kalau misalnya tuh orang berskurs lah. Ya kan? Iya. Setuju Kan lu? Setuju. Iya kan? Ya, itu suka aneh sih kayak orang-orang kayak menganggap kayak gue 2025 nih. Suhera gitu. itu banyak banget teman-teman gue yang ngomong kayak gitu. Gue juga temen gue juga banyak banget. Tiap temen gue ngomong kayak gitu tuh gue nggak ngerti gitu loh. Iya, siap. Gue tanya orang menurut lu gimana sih 2025, terus dia bilang sebenarnya di hasut. Sumpah, tiap temen gue ngomong gitu gue nggak ngerti. Iya, makanya kita mencoba memecahkan masalah nih di sini kan. Iya. Ya, makanya jadi sebenarnya tuh 2025 itu ada orang banyak. Nah, itu perlu dicamkan ke benak hati kalian masing-masing. Nah, gitu. Pokoknya ya kalau misalnya kalian ditanya sama 2025 ada apa sih? Ya kalian kalau bisa ya jawab seada-adanya gitu aja. Jadi nggak usah kayak punya maksud. Iya. Gitu. Gak semua orang ngerti. Gak semua orang ngerti. Ya, jadi kayak ya balik lagi kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Ya, jadi pokoknya harusnya ya bisa disampaikan dengan secara lugas gitu ya. Betul. Tentang hal-hal seperti itulah. Nah, kalau sekarang nih gue pengen ngebahas nih ya. Sebenarnya kalau menurut lo nih ya
asal muasal dari kerajaan Montenegro. Kerajaan Montenegro. Iya, Asal muasal ini. asal muasal. Gak ada briefing. Hah? Gak ada skripnya gitu. Nggak ada, kan menurut pandangan, kan biasanya pandangan tuh kan nggak ada yang benar nggak ada yang salah gitu ya. Jadi kita membahas dari segi filsafat gitu. Oke. Kalau segi filsafat nggak ada yang namanya. Ini boleh sambil ngerokok nggak di sini? Oh boleh boleh. Kan kita podcast 3 batang. Oh, Jadi iya. kita bakal berhenti kalau misalnya udah ada 3 batang. Oh iya. Kayak gitu. Oke. Ya jadi gitu. Jadi gue pengen ngelihat nih pandangan dari asal Abi gitu ya tentang asal usul Frin Java. Beda lah. Balik ke yang awal aja. Tadi kan yang ditanya Iya kerajaan. tadi ini maksud gue Frin Java Montenegro. Oh, itu nama kerajaannya ya? Nama lengkapnya kan kalau Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia kan. Iya. Kalau ini nama kesatuannya dia Frin Java Montenegro di Hua. Gitu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya gue tadi yang itu gimmick doang. Ya, Pura-pura nggak ada. Sebetulnya gue udah tahu jawabannya kalau yang ini. Gue juga paham. Soalnya gue sempat baca ya. Sempet aja ya. Ya, Nah di situ gue nggak baca tentang Montenegro. Cuman gue tahu nih. Jadi asal muasal kerajaan Montenegro itu tuh ya. Sebenarnya yang nyiptain itu tuh 2 orang. 2 orang yang interrasial, beda ras. Yang satu itu orang kita. Salah satu dari orang Indonesia. Yang satunya lagi itu orang berkulit gelap. Berkulit gelap. Ya. Terus mereka tuh menemukan suatu wilayah yang masih kosong. Terus kayak gimana? Dia tuh kayak apa? Mereka tuh saling membicarakan cita-cita mereka dan dua-duanya tuh sama-sama ingin memiliki sebuah jabatan. Dari situ dulu. Terus Ada kepentingan lah ya gitu ya. ya dari situ barulah kepikiran kan, gimana kalau kita bikin negara aja, sama dari situ kan. Oh ya. Terus kayak, tapi jangan berbentuk republik karena yang orang Indonesia kan udah pernah. Udah ada. Ya kan? Iya, benar. Tapi yang satu ingin merdeka. Yang itu ingin merdeka nih. Susah tuh di situ tuh. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk membuat sebuah kerajaan. Sekarang nama nih. Nama kan belum ada kan, baru sebatas pengen membuat kerajaan. Pas mereka sudah memiliki resource yang cukup untuk membangun sebuah kerajaan, tinggal memikirkan nama nih. Yang satu ingin membanggakan rasnya biar tidak dipandang rendah. Makanya ada kata negro di sana kan. Oh benar. Ya kan? Ya masuk. Nah terus yang orang Indonesia ini bingung kan, kalau bawa 2 ras, jadi kesannya orangnya jadi nggak variatif kan, kayak cuma dari 2 ras itu doang, nggak mau kelihatan nih. Akhirnya dia teringat sebuah brand di Indonesia, Monty, ya kan? Teh. Nah, Montenegro itu pertamanya. Montenegro. Tapi kan kalau gitu pengucapannya terlalu lama ya, karena ada pengucapan ya, haknya. kurang efisien lah Nah, ya kan gitu dari ya. situ pengucapan haknya dihilangkan. Jadilah Montenegro. Itu dari yang gue tahu ya. Oh, oke. Jadi pandangan baru ya guys terkait tadi negara Montenegro gitu. Nah, sekarang kan udah masuk di batang kedua nih. Batang kedua, batang ketiga juga. Jadi mungkin kita akhirnya bakal selesai ketika batang ini habis gitu. Ya betul. Nah, sekarang kita bahas tentang Pengalaman. Apa Tadi nih? kan terkait pandangan. Nah, sekarang lebih ke pengalaman gitu. Nah, kalau menurut lo gitu ya. Lo pernah matahari gak? Kalau itu pas dulu ya. Gue tuh bilang ke orang tua gue, gue pengen jadi astronot. Dari situ dulu Itu ya. kapan tuh? SD, TK atau? Ya TK atau SD lah, lupa gue. Kecil lah, Iya, kecil iya. lah ya. Terus gue nggak diizinin sama bokap. Kenapa? Pertama finansial, nggak murah dong jadi Iya, astronot. benar. Terus yang kedua tuh gue nggak dibolehin main jauh-jauh. Oh, Masa ntar pas maghrib kan gue lagi di luar angkasa nih. Oh iya. Bi, pulang maghrib gitu. Jauh kan gue. Susah. Nah, itu Bener, makanya bener. dari Jadi kayak situ
kayak maghrib kan pulang susah kan dari kalau luar angkasa maghrib pulang-pulang bisa jadi pulangnya besok gitu kan nggak bisa ya susah kan susah. Nah itu kan gue turun nggak langsung nyampe rumah ya kan mesti ke landasannya dulu kan. Nah dari situ gue kayak kalau nggak boleh menjelajahi luar angkasa kenapa nggak jadi bagian dari luar angkasa. Awalnya gue bilang kalau gitu aku mau jadi bulan. Terus sama bokap gue nggak dibolehin lagi. Kenapa tuh? Gue cowok harus paklan. Oh iya. Kalau mau jadi paklan kayak gitu. Berarti bokap lu juga punya pandangan yang cukup bagus ya sebenarnya ya. Iya. Terkait perbulanan gitu ya. Iya. Terus gue jadi bingung dong. Cita-cita gue gak dibolehin mulu nih. Gak boleh mulu nih. Bingung nih gue nih. Ya, akhirnya gimana? Terus gue request jadi bintang. Biar kan kalau orang-orang lihat langit malam lagi bersih kan bintang-bintang kelihatan bagus tuh. Gue pengen kayak gitu tuh. Iya. Gue bilang lagi ke bokap gue, kalau gitu aku mau jadi bintang. Terus kata bokap gue, gak boleh. Itu sama aja kayak kamu ikutan Smackdown, sering di bintang, gitu katanya. Juga sih ya kata bokap. Terus gak dibolehin lagi. Gak boleh lagi. Akhirnya jadi apa? Salah satu dari bintang, matahari kan bintang ya. Iya. Nah, ya udah gue coba sebutin spesifik. Ya kan? Spesifik biasanya kan kalau orang tua tuh butuh alasan yang jelas gitu kan. Ya terus gue bilang lagi kan, ya udah Pak, aku mau jadi matahari. Jadi matahari. Ya kan? Terus kata bokap gue, boleh. Boleh tuh. Boleh, itu dibolehin kan. Terus kan masih kecil ya, nggak tahu cara step by stepnya biar jadi matahari kan. Itu masih umur berapa? Kayak 5 atau 6 minggu lah. 5-6 minggu ya. Iya. Terus udah kan dibolehin, terus gue nanya caranya gimana ya Pak, tapi gitu kan. Nggak tahu kan gue pas itu. Terus bokap gue bilang udah jadi mata aja di tiap hari katanya. Jadi mata di tiap hari. Jadi kayak apa ya, disuruh ngeliatin aja gitu setiap hari. Matahari itu mata di setiap hari gitu loh. Jadi selalu memantau keadaan. Pemantau keadaan. Nah itu. Gila. Jadi terus boleh tuh sama bokap. Terus itu gue udah ngelakuin prosesnya cukup lama lah. Itu berlangsung berapa lama tuh jadi matahari? Sampai detik ini masih sih. Oh, masih gua. sampai sekarang ya? Cuman belum official jadi matahari gitu gue. Soalnya gue masih di sini, belum di atas kan, matahari kan di atas kan. Iya sih. Iya gitu. Jadi lu pernah jadi matahari? Udah ngerasain lah apa yang dilakukan matahari. Iya. Positif negatifnya Iya. udah paham lah kita kan. Cuman gue belum dapet panas aja sih. belum dapat panas ya. Belum dapet panasnya aja sih. Ya, biasanya panas tuh kalau baru muncul ya sekitar 16 detik gitu. Soalnya kalau gue ya, selama jadi matahari ini, Iya. itu nggak tiap hari gitu ngelaksanainnya. Kan nggak mungkin kayak gue ada di titik kadang ngerasa ngapain sih gue mantau tiap hari, capek gitu, capek. Ya lu nggak munafik kan, lu kalau bosen sama capek sendiri ngelakuin gitu, kegiatan yang sama yang berulang-ulang nah gitu. Agak itu ya gimana gitu. Iya gitu jadinya, jadi ya makanya lama juga kan gue gara-gara itu. Oke. Nah, berarti pernah jadi matahari abis ya. Kapan lagi kita kedatangan bintang tamu yang pernah matahari? David, ada yang pengen kan? Terakhir nih sebelum berapa? penutupan habis Nah, kan pertanyaan terakhir nih. Udah habis nih. Menurut lo kita kan sekarang tadi bahas pandangan, pengalaman, terus sekarang kita bahas kejadian yang terjadi. Kejadian terjadi. Nah, sekarang kan bulan Agustus. Betul. Menurut lo Agustus terbuat dari apa? Kalau yang ini gue udah nemuin sih. Udah nemu ya? Gue udah nemuin. Lo tahu sebuah brand Justus? Tempat makan. Kayak Tupperware. Enggak, tempat makan maksudnya tuh kayak kafe gitu. Oh, bukan tempat buat makan, bukan. Nah, dari situ kan punya kesamaan ya. Agustus. Justus.
Justus Agustus. Jadi gue amat sangat yakin kalau Agustus terbuat dari ide yang brilian. Ide brilian tuh. Gila. Bagus banget. Agustus terbuat dari ide brilian. Gitu. Tapi boleh nggak gue ngasih pandangan gue terkait Agustus terbuat dari apa? Boleh. Coba. Boleh. Jadi itu sebenarnya Agustus tuh ya kan terbuat dari adonan pikiran tentang dua buah insan yang saling berkorelasi satu sama lain. Kenapa bisa begitu? Gini, jadi ceritanya gini. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang tiga, dia bisa jadi tiga. Sebenarnya itu namanya Bagas, Bagis, Bagus. Jadi nama orangnya itu tiga, Bagas, Bagis, Bagus. Nah, ketika dihadapi satu masalah gitu ya terkait ditanya gitu ya, dia ngobrol sama dari ketiga diri sendiri, dia ngobrol gimana sih pendapat lu tentang terciptanya Agustus gitu kan, ditanyain sama dia. Akhirnya ternyata yang paham banget itu tentang asal muasal itu si Bagus nih. Si Bagus. Nah, si Bagus yang nanya ke teman-temannya, si Bagas sama si Bagis. Akhirnya si Bagas sama si Bagis tuh jawab, Augus. Gitu. Jadi dari ketidaktahuan itu melahirkan sebuah pandangan baru terkait bulan Agustus. Jadi kayak Agustus. Benar. Berarti benar kan? Berarti benar. Agustus lahir dari ide yang brilian. Lebih spesifiknya lagi idenya bagus. Jadi buat bagus yang di luar sana, buat bagus yang belum punya ide brilian, coba cari ide brilian kamu sendiri. Jangan mau kalah dengan Bagus yang menciptakan Agustus ini. Ya, itulah. Terbentuk Agustus dari apa? Dari ide brilian Bagus. Nah, itu dia intinya. Itu inti dari sub intisari. Sekarang kita udah ngebahas semua banget. Kita udah ngebahas dari istilahnya kita udah melanglang buana lah gitu ya tentang pandangan, mulai dari tadi apa lagi? Terus kejadian, pengalaman, sekarang terus membahas kejadian di masa sekarang. Terus terakhir banget kita akan membahas masa depan. Menurut lo nih, endgame dari tuh gimana menurut lo? Gue ngambil dari filosofi perkataannya aja ya. N itu kalau ditulis kalau hanya diucap tidak ada bedanya dengan dan. Ya kan? N dan N yang sebenarnya yang tamat, ya kan? Game itu permainan. Jadi ini tuh adalah sebuah kata yang ambigu jadinya kan buat orang-orang awam seperti kita. Jadi apakah ini ada terusannya? Endgame, titik-titik endgame, atau endgame yang mengakhiri? Endgame mengakhiri. Yang mengakhiri ya. Kalau untuk ini, ya, seperti judulnya, Endgame, maka ini akan mengakhiri sesuatu hal yang bisa sudah dimulai, bisa juga yang akan jadinya nggak jadi gitu, ya kan? Jadi inti dari Endgame adalah mengakhiri permainan. Kayak permainannya itu kayak apa? Kalau buat permainannya ini tiap orang punya taste yang beda-beda ya. Ada yang menganggap pekerjaannya adalah sebuah permainan, ada yang menganggap hidupnya adalah sebuah permainan, ada juga yang menganggap permainannya adalah permainan. Nah itu balik lagi ke taste orang masing-masing ya. Dan itu selera.
memang harus diakhiri. Oke. Karena itu dia yang memulai. Ya, Semua yang dimulai harus diakhiri. Karena ada quotes, setiap ada pertemuan pasti ada Tigaan. pertigaan. Itulah. Jadi kalau kalian endgame pasti cari dulu pertigaan. Nah, Dan terakhir banget berhubung bulan Agustus juga yang identik dengan bulan kelahiran bahasa Indonesia gitu ya. ya. Makna pertigaan. Buat gua. Menurut gua pertigaan adalah dimana urusan kita atau apapun hal yang terjadi di hidup kita itu memiliki banyak opsi. Ketika lu masuk di sebuah jalur dan bertemu dengan pertigaan, pilihannya jadi Makanya aduh, kayaknya diangkat dulu deh. diangkat dulu ya. Kita pause dulu sampai Bentar sini. ya, gue pause dulu bentar ya guys.